dibicarakan, kita ada yang mau disampaikan, kalau ada unek-unek dalam hati apa yang udah gitu loh di. Kalau dari saya sendiri sebenarnya bingung ya kak mau cerita. Saya kan uh, sebenarnya teman-teman saya juga ada, cuman saya kayak nggak percaya buat cerita hal ini. Sebenarnya masalahnya itu ada dari keluarga saya sendiri. Cuman saya juga bingung mau nyampeinnya karena itu udah dari dulu banget, kayak dari awal dia ada tuh sebenarnya mungkin dari ayah dulu kali ya kak. Cuma kalau di sini bakal aman kan? Aman karena konselor itu punya etika, punya apa namanya, kayak iya ditanggung kok sama kita semua, dan kita juga kayak udah ada undang-undangnya juga ada ya, jadi 100% di sini terjaga mau cerita apapun. Dan kadang ya kalaupun kamu minta pendapat kita juga kita terima, atau kan di sini ada PJJ lagi yang mau kita sekarang ini, yang kita jalan ini konseling PJJ, jadi kayak saya di sini mendengarkan kamu, mendengarkan menerima semua cerita kamu tanpa menghakimi, tanpa ada apapun itu. Jadi saya di sini mendengarkan, dan kalau saya ada pasukan saya bisa kasih tahu kamu. Kalau karena ini emang benar-benar menyangkut keluarga saya banget, saya juga nggak pernah cerita ke siapapun. Jadi di awalnya itu dari kakak saya. Kalau kan sebenarnya masalah saya itu bukan di keluarga aja, kayak saya itu punya banyak masalah kayak beberapa, bahkan dari keluarga itu nyangkut juga ke perkuliahan saya yang menjadi mengganggu pikiran saya sendiri. Apalagi saya kan sekarang lagi skripsian, jadi ini orang itu selalu aja bikin masalah yang benar-benar di luar nalar gitu. Kayak awalnya tuh dari sebelum dia punya pacar, dia emang sering ngebohong ke orang tua tuh, kayak entah dia ngambil duit atau apa itu. Tapi kan posisi saya juga masih kecil ya, jadi nggak ngerti apa-apa. Terus kalau sekarang saya tuh udah ngerti, kayak pernah juga dia mau nikah. Terus ini saya benar-benar baru tahu sekarang banget. Jadi pas posisinya tuh salah, karena saya taunya pas saya lagi banyak yang harus saya pikirin, entah itu masa depan atau kuliah saya gitu. Dia pas pengen nikah, ayah saya seneng banget waktu itu dia punya tabungan yang lumayan banyak posisinya. Ternyata dia tuh kayak ngebohongin ke orang tua saya tuh, ternyata masih sering ngebohongin orang tua saya. Entah dia bilang itu tabungan selama dia kerja, ternyata enggak, dia ngegadein motor yang ayah saya kasih. Dan itu nggak cuma satu, bahkan dia sama ngasih ke calonnya. Itu tuh omongan mereka berdua, jadi motor mereka dua-duanya sama dia tuh digading. Sebenarnya aku tuh bingung juga nanggepin sama orang itu gimana, karena dia tuh gak bakal pernah bisa dibilangin, dan itu benar-benar terjadi terus menerus. Bahkan sampai sekarang dia udah punya anak pun masih merepotkan orang tua saya gitu. Dan saya ini kan punya adik, masih punya adik, kan gak mungkin ya kalau misalnya orang tua saya harus terus-terusan ngasih ke dia. Bahkan dari rumah juga orang tua saya yang beliin, terus biaya persalinan dia. Sebenarnya kalau dibilang suaminya tanggung jawab, cuman kayak kebawa arus juga sama dianya, karena jujur kakak saya malah lebih keras daripada suaminya. Terus saya bingung, dia pernah nyuruh saya buat pinjol. Sebelumnya saya itu pernah juga kejebak pinjol sama orang tuh. Cuman seharusnya dia ngerti gak sih dari sekarang itu kan saya pernah ya dijebak pinjol kayak gitu. Kenapa dia malah pengen saya juga ikutan pinjol? Dan saya sempat ngeliat ternyata emang lumayan banyak juga dia hutangnya gitu di mana-mana. Terus yang dia tuh yang bikin saya ngerasa makin bersalah tuh karena dia mungkin semua kebaikannya dia, kayak saya tuh gini loh, nggak pernah lupa sama kamu gitu, saya selalu baik sama kamu. Kenapa sih pas saya susah kamu malah nggak mau ngebantuin? Sebenarnya aku bingung kak gimana, karena aku lagi mikirin skripsi, aku harus kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku yang punya, oke, aku nggak apa-apa, aku bisa bantu. Cuman ini kan posisinya kenapa harus saya ikut kejebak dalam itu gitu? Nama baik kan itu juga dipertaruhkan di situ. Orang tua saya juga bingung, karena ya gimana, walaupun saya cerita cuma saya nggak bilang sama kakak saya itu. Jadi saya stres banget gitu, di kampus juga harus mikirin skripsi kan, tapi dia juga masih bertingkah kayak gitu. Dan orang tua saya itu sakit kak, makanya saya bingung orang tua saya itu benar-benar kurang baik apa sih gitu, cuma tetap aja yang diingat pasti jeleknya gitu. Saya bingung antara pikiran saya tuh harus mikirinnya kemana, ada aja tuh yang dia lakuin. Jadi saya tuh benar-benar harus ngeluapin ini tuh kemana, saya bingung. Karena saya jarang percaya sama orang, karena saya cerita kayak gini dan saya selalu nanya ini aman atau enggak, kan dari awal saya takut ini malah jadi bahan cerita kemana-mana gitu. Nah saya kalau nggak salah datang sini karena
ini tempat yang pas banget untuk kamu mengeluarkan emosional kamu itu supaya diterima dan enggak dijadiin bahan omongan atau dipojokkan. Jadi sebenarnya nggak salah. Jadi ada yang mau disampaikan atau belum, atau mau udah merasa lebih tenang? Sebenarnya aku lebih tenang karena nggak karena cerita, cuman ada satu lagi yang ganjil. Kayak entah itu masalah percintaan saya juga agak gimana ya. Kenapa saya selalu mau datang, bukan datang sih, kayak saya selalu menerima orang yang udah ngikutin saya itu berkali-kali. Sebenarnya saya pengen pergi juga, cuman kan kalau misalnya dia datang tuh saya nggak bisa ngomong. Itu saya bingung banget kenapa saya jadi orang tuh yang benar-benar gak enakan banget sampai bisa diperlakukan seperti itu. Mungkin sebelumnya kamu sendiri ada beberapa hal yang kayak belum merasa oke di diri kamu, jadi kamu balik ke dia, atau ada sesuatu yang kayak aduh gue bisa cuma sama dia lagi gitu. Oh, itu nyaman banget kak sama dia. Itu kayak ngobrol tuh dari sekian banyak, misalnya aku waktu itu sempet udah sama dia, terus dari sekian banyak yang aku cari, kayak aku bakal nyambut lagi ke dia tuh karena emang ngobrolannya nyambung pertama, terus kayak hal-hal yang dilakuin itu emang seseru itu sama dia. Cuman ya gitu, setiap kalau misalnya berantem atau apa pasti sifat dia balik lagi gitu, kayak entah dia yang ngomongnya kadang kasar atau gimana gitu. Jadi antara nih saya skripsian terus ada keluarga ini, terus saya juga punya pacar, kalau misalnya lagi berantem itu bingung banget apa nyatuin itu. Kayak apalagi waktu itu sempat saya lagi sidang sidang skripsi itu, terus dia kayak kurang gimana ya, kurang mendukung saya gitu. Iya, kurang mengerti. Terus posisinya saya lagi kayak gini yang butuh support, tapi dia malah entah marah-marah gak jelas gitu. Jadi pikiran saya kan di situ campur aduk, bener-bener nggak tahu harus kayak gimana. Itu cuma bisa nangis doang kak. Terus teman-teman juga pada bingung, yang harusnya sidang saya kan deg-degan ya, kenapa malah nangis. Saya alasannya ya mungkin saya jadiin alasan tuh ayah saya sakit di sana, jadi kayak pengen cepet-cepet selesai. Walaupun nggak bisa dong setelah itu kan pasti masih ada yang harus dikerjain lagi gitu. Saya bingung. Sedangkan saya kayak gitu lagi, bener-bener deh. Waktu itu dia sempet kan dari motor itu ya, terus ayahku tuh kan pinjam motor lagi kak. Terus motornya itu sama dia pengen dibayar pajaknya katanya. Ternyata enggak, itu pajaknya digadein kak sama dia, dan dia nggak bisa bayar sampai sekarang. Dan motornya saya ditarik lagi. Itu saya bikin stres itu kayak ayah saya tuh jadinya nangis di depan saya. Kan saya kepikiran gitu dong, kalau misalnya harus kayak gini orang tua, kenapa sih saya nanti bakalan ujungnya pasti saya bakal perempuan kayak ntar, kan kakak saya udah seperti itu ya, mau nggak mau saya harus berhasil dong gitu. Cuman itu kan jadi beban pikiran sendiri. Sebenarnya kakak bisa nggak sih kak kayak biar saya tuh nggak ada kepikiran kayak gitu gitu, yang pikiran gak enak atau apa. I feel you sih sebenarnya, cuma saya pikir kamu nggak usah pikirkan sesuatu yang di luar dari kamu aja sih. Kayak kamu pikirin yang emang seharusnya kamu jalani untuk depan di dirimu, tanpa harus mikirin di belakang menurut saya. Karena satu, kamu bakalan apapun yang kamu lakuin itu bakal dirimu, apapun itu di belakang gak bakalan ada yang ikut. Bahkan temanmu sendiri itu gak bakalan bisa kayak care atau tahu apa isi hatimu saat ini gitu. Apapun yang kamu jalani itu benar-benar ya kamu dan dirimu. Mau kamu mau ketika kamu sampai kayak gimana itu juga nggak bisa kalau kamu bakal mikirin atau mikirin ayahmu atau kakak kamu. Jadi kamu bakalan stres, makin stres bisa malahan lebih dekat kamu nanti malahan. Jangan sampai sih, karena emang iya walaupun gak dibikin kan susah juga ya kepikiran. Karena pertama aku tuh lebih kemikirin ke orang tua, terus aku mikirin juga nanti jadi aku bakal berat gitu, jadi kayak ngejalaninnya tuh harus gimana. Makanya kayak pengen pelong aja gitu pikirannya, pengen cerita cuman gak tahu mau kemana. Sebenarnya mau ngelasin kali-kali tuh nggak apa-apa sih, karena mungkin beban juga ya, yang skripsi kemarin tuh berat, terus kamu jauh dari rumah ya? Iya, kayak jauh dari rumah, mikirin orang rumah juga, kayak itu pikiran campur aduk, terus pacar LDR. Jadi menurut saya gak salah sih kamu untuk mencoba untuk keluar dari zona itu dulu, kayak pergi kemana sendiri, me time untuk dirimu. Menurut saya itu gak salah sih, karena beban itu gak bisa terus dipikirin
walaupun emang gak bakalan bisa keluar dari pikiran kita, Iya. saya juga tahu. Iya. Tapi ya mau gimana lagi, kita juga makhluk hidup, kita juga makhluk sosial, kita juga berjalannya waktu tuh pasti ya ada aja ujian kayak gimana pun. Jadi kalau misalnya kamu mau keluar dari zona itu untuk sekali aja nggak mikirin hal lain kayak gitu, ya mau nggak mau kamu mencoba untuk refreshing aja menurut saya kayak gitu. Soalnya kalau saya ambil dari cerita kamu yang tadi itu kayak kamu tuh kayak emang nggak ada yang bisa untuk mengubah dia selain diri dia, atau emang Allah yang kasih sendiri cobaannya. Walaupun emang udah dikasih cobaan tapi dia tetap kayak menggagalkan semua hal itu ya percuma ya. Jadi karena susah, ayahku juga kan dari dulu nggak mungkin kan diem aja dia kayak gitu. Terus aku juga sempet ngomong sama dia kayak, kak nggak perlu loh kayak gini, kak nggak perlu bikin ayah sedih gitu. Kenapa sih kalau misalnya kakak yang nggak nyenengin ayah, nggak perlu loh kakak nyusahin ayah gitu. Cuman nggak bisa, nggak bisa, dia tuh dikasih omongan apapun nggak bisa, bahkan sama suaminya juga nggak nurut. Kayak mungkin kalau bisa ya dibawa RSUD sekalian aja dibawa deh, kayaknya ada gangguan kayaknya tuh ya. Itu bener aku, aduh ini gimana harus ngomongnya, karena kalau cerita ke teman juga belum tentu teman lagi nggak punya masalah gitu. Jadi kan kalau misalnya pengen cerita tentang cara nambahin beban dia gitu. Makanya aku pengen cerita ke yang emang mengerti sama dia, yang mengerti sama ini gitu. Biar emang pikiran aku juga loh, coba aja itu bener-bener ya, ini aku aja yang baru tahu aja sepusing itu gimana orang tua aku yang dari dulu gitu. Kalau dibilang emosi ya siapa sih nggak emosi anaknya kayak gitu. Ayahku juga baik-baik banget loh, tapi itu ya bukan, kalau kita mungkin, kalau aku sendiri dibaikin mungkin ada pikiran, cuman kalau dia tuh dibaikin ternyata malah semakin ngeluh, kayak merasa kalau ya udah orang ada yang baik kok. Terus jadi kayak ngerasa selalu aman, selalu ada yang ngebantuin gitu. Iya, selalu ada yang nge-backup, jadi dia untuk melakukan itu tuh dia nggak takut. Aku udah bingung banget. sebenarnya juga untuk orang kayak gitu nggak salah ya untuk kita kasih sesekali gitu biar setimpal sama apa yang dilakuin. Tapi saya juga karena itu yang kita saat ini kita lakuin, saya nggak bisa terlalu banyak ngasih omongan tapi jangan, karena saya sih cukup mendengarkan dan nggak bisa banyak ngasih saran, karena kamu cuma untuk didengar, kamu cuma mau didengar, kamu cuma butuh didengar, butuh dirangkul, butuh dipeluk. Bahkan cowok kamu sendiri kadang-kadang bukannya mendengar tapi malah bikin emosi. Ada yang bicara aja tahu masih ada yang ya, soalnya saya butuh support dari cowok saya, cuman sekarang kan dia nggak ngerti ya kayak gitu. Jadi ya udah saya butuh cerita aja biar saya plong, nggak ada beban pikiran lagi gitu. Sebenarnya sekarang udah cukup lega sih kak. menurut saya kamu nggak salah kesini, karena emang beban kamu yang kamu pikirin, kamu ada di hatimu itu tuh yang benar-benar yang saya udah kalau bisa saya udah mungkin udah ngamuk banget, karena kenapa sih terus-terusan ngelakuin kesalahan yang diulang gitu. Kayak emang nggak belajar dari kesalahannya kemarin, kok bisa kayak gitu terus gitu loh. Sebenarnya ini juga bukan masalah saya, masalah orang lain, cuman yang emang saya ikut ke dalam itu gitu, karena kan dia tuh keluarga saya gitu, yang sampai kapanpun juga bakalan terus terikat, nggak mungkin bisa lepas dari namanya saudara kan. Sebenarnya saya kalau bisa saya pengen bantu, cuman emang nggak bisa, tapi dia tuh susah. Jadi kayak emosi banget tau kok, bener deh kayak kalau bisa di cerita tuh bener-bener saya main ini gitu, cuman emang kalah, entah orang tua saya kalah atau gimana gitu ya gitu. Jadi kayak aduh nggak bisa deh kayaknya gitu. Jadi emang dia sendiri. cuma nungguin dia sadar tuh kayak kapan Ya, dia mau belajar. iya kayak udah tabiat kak, sumpah dia udah parah. Jadi ya udah, saya juga udah nggak tahu harus gimana ya, saya juga nggak tahu, udah deh mana saya tetap ngebantu. Aneh juga tuh ayah saya, kenapa dia sesabar itu juga bisa sama kakak saya kayak gitu. Saya nggak pikir kalau misalnya saya jadi orang tua sama saya kayak gitu, saya harus gimana gitu melakukannya. Mungkin karena emang darah orang tua kalian tuh susah ya. Apalagi kita juga belum merasakan, tapi yang kita pikirkan pasti kita sayang banget sih sama anak kita kan. Jadi ya mungkin kayak kurang dilakuin orang tua, dia kira mendengar, sering dapat saya. Dia juga iya benar sih, gak mau merasa salah itu orang itu semua. Kayak
bisa sih gitu, ini ayah baik, nggak ibaratnya apa yang dia pengen tuh dikasih, tapi tetap yang diingat selalu buruknya. Emang udah kayak gitu, udah bawaan sifatnya dia kayak gitu kan, dan emang gak ada yang bisa ngubah kalau nggak dari dirinya. Ini emang kan apa namanya biar dari badan sendiri kan emang ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah ya. Mungkin ya yang terjadi di kalangan kamu tuh yang emang susah yang untuk diubah kalau nggak dari diri dia sendiri. Ya, menurut saya mau nggak mau ya kamu lebih nggak terlalu pikirin hal-hal di luar masa depan kamu sih, apalagi kamu sedang menjalankan skripsi yang emang kamu kan tahu skripsi itu susah, nggak gampang, apalagi gampang distract dengan pikiran kayak bahkan mood aja kadang tuh butuh ngerjain. Jadi menurut saya jauhilah pikiran-pikiran yang memang membuat pikiranmu tidak terkontrol ya intinya ya. Yang masalah juga kalau kamu tadi saya bilang sesekali kamu keluar, kalau udah gak sehat, kalau udah kayak emang bakal muter deh ke otak kamu jauh lebih baik. Dan walaupun kakak kamu, menurut saya walaupun kakak kamu emang udah oke, walaupun kakak kamu dan pasti dia berbuat nggak pernah nggak berbuat baik, pasti sebaik kakak juga baik lah ya. Betul. Itu nggak bisa juga kamu bakal bisa terus karena ya mau dia juga harus dapat apa yang setimpal sih. Menurut saya mau kayak gitu ya. Karena emang susah juga ya mau nih, kalau kenapa saya ke distrik banget sama dia ya, emang karena zamannya dia dulu waktu dia masih pacaran, dia sering ngajak saya kemana-mana gitu loh. Makanya itu pikiran saya itu benar-benar ya, tapi posisi nggak bisa bantu gimana, saya kan nggak bisa ya, kayak ini bukan punya saya loh, ini bukan ranah saya, kenapa harus saya diajak dulu ke situ, saya nggak mau ikutan nyebur bagi dia. Udah nggak apa-apa banget kalau emang sayanya udah kerja apa gimana, jadi saya bisa bantu tuh. Kalau ini kan posisinya enggak, terus ya dibuat seolah-olah tuh kalau saya tuh nggak pengen bantu dia, padahal dia udah bantuin. Jadi setiap feedback dia tuh kan berbuat baik, dia pengen dapat feedback baik juga. Sebenarnya kurang baik apa sih saya gitu, berarti saya ngebantu ya walaupun masih dalam tenaga gitu, tapi saya ngebantu loh gitu. Dia nggak bisa lihat itu, entah dia juga malah jadi bawa ke teman-temannya, kayak temennya juga disuruh kayak gini nggak mau, padahal kalau misalnya dia pengen gitu, si temannya misalnya berbantu dia selalu diusahain. Ya kalau misalnya dia berbuat baik untuk pengen dapat feedback baik juga, bisa kayak gitu. Saya cuma kan mikir ya, kita berbuat baik nggak selalu berbuat baik sih kak, kayak ada aja kalau misalnya kita baik pun nanti dibuat jahat sama orang lain. Ada aja yang Iya, nggak suka pun ada aja yang sama kita. jadi tapi saya juga jadinya ya Allah, udah pengen nunjuk gitu, kayak Allah Akbar nih nanti ya gitu, terus pengen cerita nggak tahu kemana, nah alhamdulillahnya bisa ketemu di sini gitu kan. Saya pengen cari yang bener amat. Kalau di sini juga karena kita mendengarkan cerita orang, kasih saran atau masukan kalau aku jalan masing-masing gimana. Oke, jadi kamu udah lebih tenang kan? Alhamdulillah sih, jadi kayak lebih plong aja, tadi tuh kayak berat gitu ya kak, walaupun cuma pikiran dong kan, kalau misalnya nggak disampaikan mana juga, tapi bener-bener sampai aku tuh udah plong banget kalau gara-gara itu. Dan breakout juga kamu kak gara-garanya itu, tentang skripsi kan, terus masalah ini jauh dari orang tua, jauh dari pasangan kita, jadi bingung sih. Oh ya, dia Iya benar. Jadi saya juga bingung dia kalau misalnya cerita kadang dia nggak ada juga, terus kalau ada juga nggak jadinya berantem karena ya sayanya nggak enakan gitu, sayanya nggak enakan ke kakak saya itu, jadi dianya marah gitu. sebenarnya cowok kamu juga cuma butuh mendengarkan dan bukan untuk emosi balik sih, atau kayak menenangkan dirimu sih sebenarnya. Tapi ya itu karena semua orang punya pikiran beda-beda, semua punya masukan juga beda-beda, atau penanggapan masalah juga beda-beda. Jadi menurut saya ya kamu jalani saat ini kesini itu nggak salah, karena pasti seenggaknya kamu lebih tenang, lebih ada yang dengerin, jauh lebih kayak nggak overthinking kalau cerita ke teman, nggak merasa jatuh nanti atau dibilangin ke orang-orang. Ini menurut saya jalan yang tepat sih kamu kesini. Ya saya jadi merasa tenang aja sih kak, karena saya jadi nggak merasa sendirian nih gitu, walaupun emang menurut saya kalau ada apa juga ceritanya ke saya, tapi saya juga nggak cerita kalau misalnya saya punya masalah, karena kan saya pengen juga teman saya tuh leluasa cerita ke saya gitu. Nah makanya jadi saya ngomongin ke kakak nggak sih? Enggak dong, kan udah tempat saya mendengarkan kalau kesah kalian di sini. Tapi menurut saya sendiri kamu nggak usah over untuk berusaha
Aduh, nggak apa-apa lah sesekali bilang capek ke temen atau nggak mau dengerin, nggak apa-apa banget sumpah. Bahkan kalau kamu kayak bilang kayak gue nggak bisa dengerin dulu deh, gue capek atau kayak gimana gitu, nggak apa-apa banget karena kita punya kapasitas masing-masing. Kalau kita nggak kuat terus ngapain aja apa yang kita mau merasa ini beban untuk dirimu, beban untuk pikiranmu, beban untuk staminamu, itu bisa ngaruh ya semua dalam pikiran, bahkan badanmu kayak tadi kamu bilang kamu terontot dan lain-lain. Menurut saya cukup untuk bertemu dulu sebelum mikirin orang lain. Jadi sekarang ada yang mau ada lagi yang numpuk atau mau kita selesaiin atau mau sesi selanjutnya kira-kira? Bisa selanjutnya kalau untuk sekarang saya cukup banget karena udah lega lah pikiran dan hati saya pun. Dan tinggal gimana saya aja nanti ke depannya, mungkin ya mencoba untuk refreshing dulu biar ini juga semakin luas lagi pikiran saya. Jadi biar untuk ngalin aja dulu lah, walaupun nanti kalau lagi sendirian pasti ada aja pikiran. Oke, berarti sesi ini kita tutup sampai sini. Kalau kamu mau berikutnya, kalau mau cerita lagi silahkan datang ke sini. Saya menerima dengan senang hati dan kita terbuka untukmu. Jadi kita tutup saat ini ya. Makasih banyak ya kak udah dengerin cerita kak. Saya kesini ya ampun, ya Allah kalau enggak udah kayak bingung banget ini. Terus dia udah kesini jadi maafin teman dan lain-lain. Makasih banyak kak, ayo seneng ya kak. Iya. Assalamualaikum.